Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Adityani, kelas Biologi 1, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kata. Hal-hal yang akan dibahas dalam materi ini, yang pertama yaitu makna kata, yang kedua yaitu urutan kata, yang ketiga yaitu bentuk kata, yang keempat yaitu penulisan huruf kapital, dan yang kelima yaitu diksi atau pilihan kata. Langsung saja kita masuk ke materi yang dibahas, yaitu yang pertama, makna. Menurut bahasa Sanskerta, unsur ini berasal dari kata yang memiliki arti bahasa, konversasi, cerita, atau dongeng. Bahasa Melayu tersebut dipersempit sehingga menjadi kata. Secara umum, kata adalah sebuah unsur yang susunannya terdiri dari huruf yang memiliki sebuah arti, berfungsi untuk membentuk kalimat, frasa, dan klausa. Berikut ini disajikan makna kata dan hubungan kata sebagai berikut. Yang pertama, sinonim. Sinonim adalah sebuah kata yang berbeda namun memiliki arti yang mirip atau sama. Dalam pembagiannya, sinonim terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama, sinonim absolut, yaitu relasi arti dari 2 kata atau lebih yang sama pada semua konteks. Yang kedua yaitu sinonim proporsional, yaitu relasi arti dari 2 kata atau lebih yang bisa bersubstitusi dengan ekspresi lainnya tanpa menimbulkan perbedaan arti. Yang ketiga yaitu sinonim dekat, yaitu relasi arti dari 2 kata atau lebih yang sebagian kata memiliki arti sama. Contoh kalimat bersinonim. Yang pertama, asa atau harapan. Contoh kalimatnya, Indonesia akhirnya membuka asa untuk tampil pada final UBER tahun ini. Kata asa dalam kalimat tersebut bersinonim dengan kata harapan, maka kalimat tersebut juga bisa dibuat seperti Indonesia akhirnya membuka harapan untuk tampil pada final UBER tahun ini. Contoh kalimat yang kedua yaitu mempunyai, bersinonim memiliki. Kalimatnya, nenek saya mempunyai harapan kepada saya. Kata mempunyai dalam kalimat itu bersinonim dengan kata memiliki. Maka kalimat tersebut juga bisa dibuat seperti nenek selalu memiliki harapan kepada saya supaya bisa meraih kesuksesan nantinya. Yang kedua yaitu hiperonim dan hiponim. Hiperonim adalah kata yang mewakili banyak kata di dalamnya. Contohnya, kendaraan yang mewakili kata mobil, motor, kereta, kapal, pesawat, dan sebagainya. Kedua, buah yang mewakili kata apel, jeruk, anggur, pisang, semangka, dan sebagainya. Ya, arti yang kedua yaitu hiponim. Hiponim adalah kata yang terdapat di dalam hiperonim. Contohnya seperti kata mobil, motor, kapal, pesawat yang terwakili oleh kendaraan yang bersifat hiperonim. Yang ketiga yaitu pertentangan. Selain antonim,
Ada kata yang bermakna bertentangan dengan kata yang lainnya. Yang pertama, antonim. Antonim adalah oposisi makna yang berjenjang, misalnya tinggi, agak tinggi, tertinggi, atau tidak sama dengan rendah. Yang kedua, oposisi. Beberapa bagian oposisi yaitu yang pertama, oposisi kontras atau oposisi mutlak, yaitu kata yang bermakna bertolak belakang dengan kata lain. Contohnya, hidup, mati. Maksudnya hidup bertolak belakang dengan mati. Yang kedua yaitu oposisi arah. Contohnya, datang bertolak belakang dengan pergi. Yang ketiga, oposisi ekuipolen. Contohnya, pria yang bertolak belakang dengan wanita. Yang ketiga yaitu oposisi saling melengkapi. Contohnya, suami bertolak belakang dengan istri. Maksudnya, adanya istri karena adanya suami. Contoh yang kedua, ibu dan bapak. Adanya ibu karena adanya bapak. Yang ketiga, meronomi. Meronomi adalah menunjukkan hubungan bagian keseluruhan. Hubungan makna ini terdapat pada milik yang tak terpisahkan. Contohnya, jari kaki. Jari bagian dari kaki. Akan tetapi, pada milik yang terpisahkan tidak terjadi hubungan bagian keseluruhan atau meronomi. Contohnya, rumah saya. Maksudnya yaitu rumah milik saya. Karena rumah saya bukan merupakan bagian dari saya, tetapi milik. Yang keempat, makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna kata berdasarkan tunjukan lugas yang ada di luar bahasa pada konvensi masyarakat. Makna ini selalu bersifat objektif. Contohnya, meja. Meja ialah benda tunjukan dari kata meja, yaitu benda perabot rumah tangga yang mempunyai bidang datar dan berfungsi sebagai penyangga bidang datar itu. Kemudian, makna konotatif. Makna konotatif adalah makna yang diakibatkan oleh tautan pikiran yang ditimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika orang itu berhadapan dengan sebuah kata. Jadi, makna konotatif adalah makna yang ditambahkan di dalam makna denotatif. Contohnya, 1. Wanita pesantren berkonotasi baik, suka akan agama. Contoh yang kedua, wanita jalanan berkonotasi buruk, perempuan liar, dan perempuan. Yang kelima, makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna jenis-jenis kata yang belum mengalami proses perubahan bentuk, bersifat konkret dan bersifat denotatif, atau mempunyai makna yang sebenarnya atau tidak ambigu. Nama lain dari makna ini adalah makna kamus. Contohnya yang pertama, api, yaitu panas dan cahaya
yang berasal dari sesuatu yang terbakar. Contoh yang kedua, tenggelam, yaitu masuk ke dalam air. Kemudian makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna jenis kata yang terbentuk setelah mengalami proses gramatikalisasi, seperti pemberian macam-macam imbuhan, reduplikasi, atau pembentukan jenis-jenis kata ulang, atau pemajemukan kata yang membuat kata dasar menjadi kata majemuk. Makna ini sering disebut makna struktural. Contohnya, mobil-mobilan. Kata ini teruntuk saat kata mobil mengalami reduplikasi. Makna kata mobil-mobilan adalah tiruan atau mirip dengan mobil. Yang kedua, urutan kata. Urutan kata merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam gabungan kata ataupun di dalam kalimat. Urutan kata berkaitan dengan makna kata, karena urutan yang berbeda mengakibatkan makna yang berbeda. Contohnya, es batu dan bukan batu es. Maksudnya, es batu yaitu es dan bukan es batu, maksudnya batu. Contoh yang kedua, wanita pengusaha dengan pengusaha wanita. Maksud dari wanita pengusaha, wanita yang menjadi pengusaha, dan maksud dari pengusaha wanita yaitu seseorang yang mengusahakan wanita. Contoh yang ketiga, orang banyak dan banyak orang. Maksud dari orang banyak yaitu publik, dan maksud dari banyak orang yaitu lebih dari satu orang. Contoh yang keempat, kesempatan lain dan lain kesempatan. Maksud dari kesempatan lain adalah peluang lain, dan maksud dari lain kesempatan adalah lain waktu. Yang ketiga, bentuk kata. Perbedaan bentuk bisa menyebabkan perbedaan pemakaian dan kelas kata. Dalam kata, ada kata imbuhan yang kita jumpai dalam bahasa Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, awalan atau prefix. Di dalam awalan ada beberapa awalan, yaitu yang pertama awalan meng. Awalan meng adalah awalan kata kerja aktif dan kata kerja aktif transitif. Yang kedua, awalan ber. Awalan ber pada kalimat bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai kata kerja dan juga kata sifat. Kata ber mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama, makna mempunyai atau memiliki. Contohnya, hampir semua gadis di desa itu berambut ikal dan pirang. Kata berambut bermakna memiliki rambut. Makna yang kedua yaitu menggunakan atau memakai. Contohnya, di sekolah saya diwajibkan murid untuk bersepatu hitam polos. Makna dari kata bersepatu yaitu memakai sepatu. Makna yang ketiga yaitu menghasilkan atau mengeluarkan. Ayam dan bebek adalah unggas yang berkembang biak dengan cara bertelur. Makna dari kata bertelur adalah menghasilkan telur. Makna yang keempat yaitu
menyatakan jumlah. Contohnya, mereka duduk bertiga di teras itu. Makna kata bertiga menyatakan berjumlah 3. Makna yang kelima yaitu menyebut atau memanggil. Contohnya, Dina bersaudara dengan Lia. Makna kata dari bersaudara yaitu menyebut saudara. Makna yang keenam, bertindak atau berlaku sebagai. Contoh, Amir berdagang sebagai penjual buah-buahan. Makna kata dari berdagang yaitu bertindak sebagai pedagang. Makna yang ketujuh yaitu berada dalam keadaan. Contohnya, Irma bersedih karena ibunya sakit. Makna kata bersedih yaitu dalam keadaan sedih. Makna yang kedelapan yaitu melakukan tindakan. Contohnya, tidak usah berbicara terlalu panjang. Yang ketiga, awalan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam kata yang sudah lazim atau dianggap seperti satu kata, seperti daripada dan kepada. Contohnya, Dika berada di Medan, maka penulisan kata di dan Medan harus terpisah. Contoh yang kedua, ibu pergi ke pasar. Kata ke dan pasar harus ditulis terpisah. Contoh yang ketiga yaitu paman dari Yogyakarta, maka penulisan kata dari dan Yogyakarta juga harus terpisah. Yang keempat, awalan kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, apa yang ku miliki boleh kau ambil. Maka kata ku ambil, karena kata ku-nya berada di depan, maka ku-nya harus lebih dulu daripada ambil. Yang kelima, kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, harimau itu sangat marah kepada sang kancil, maka sang kancil terpisah. Kata sang terpisah dengan kata kancil. Kemudian partikel. Partikel la. Yang keenam, partikel la, ka, dan ta ditulis serangkai dari kata yang mendahulunya. Contohnya, bacalah buku itu. Kata baca dan la harus serangkai, tidak boleh terpisah. Di dalam bentuk kata juga terdapat sisipan atau infiks. Sisipan atau infiks adalah imbuhan yang diletakkan di tengah-tengah kata dasar. Bentuk-bentuk sisipan antara lain adalah L, M, dan R. Imbuhan ini menyatakan intensitas dan jumlah. Contoh, kata M ditambah kata getar maka menghasilkan gemetar. Di dalam bentuk kata juga ada akhiran atau sufiks. Akhiran atau sufiks adalah imbuhan yang diletakkan pada akhir kata dasar. Ada beberapa macam bentuk imbuhan sufiks, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kan, yang memiliki makna menyatakan perintah. Contohnya, dengarkan, ambilkan, dan pejamkan. Yang kedua,
I yang memiliki makna menyatakan perintah, contoh turuti. Yang ketiga, an yang memiliki makna menyatakan tempat, contohnya lapangan. Yang keempat, kata yang memiliki makna menyatakan penegasan dalam pertanyaan, contohnya bukankah. Yang kelima, pun yang memiliki makna dalam bentuk kata juga terdapat awalan, akhiran atau konfiks. Konfiks adalah imbuhan yang diletakkan pada awal dan akhir kata dasar. Berikut imbuhan konfiks. Yang pertama, me, kan, dan mei yang memiliki makna menyatakan kegiatan aktif, contohnya mengirimkan dan mengirimi. Yang kedua, di dan kan dan di dan i yang memiliki makna kata kerja pasif, contohnya dipantulkan dan dilempari. Yang ketiga, p dan an yang memiliki makna suatu hal atau perbuatan dan menyatakan suatu proses, contohnya pembentukan dan penampungan. Yang keempat, se dan nya yang memiliki makna tingkatan atau pengulangan, contohnya sebaik-baiknya dan secantik-cantiknya. Kemudian, di dalam kata juga ada singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Yang pertama, singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Contoh, Muhammad Yamin dengan singkatannya yaitu Mu titik Yamin. Contoh yang kedua, Sukanto Master Pendidikan dengan kalimat singkatan Sukanto M titik PD. Yang kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata dengan huruf kapital, contoh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dituliskan ABRI menggunakan huruf kapital semua. Contoh yang kedua, Lembaga Administrasi Negara, dituliskan singkatannya yaitu LAN menggunakan huruf kapital semua. Yang ketiga, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata yang ditulis dengan huruf awal kapital, contoh AKABRI, maka huruf awalnya A menggunakan huruf kapital. Yang keempat, akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf dan kata yang ditulis dengan huruf kecil, contoh pemilu menggunakan huruf kecil semua. Yang kedua, tilang menggunakan huruf kecil semua. Materi yang keempat yaitu penulisan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai unsur pertama dan kata pada awal kalimat. Contoh, apa yang dilakukannya, maka kata apa menggunakan huruf kapital yaitu A-nya saja pada awal. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contoh, adik bertanya kapan kita pulang. Sebelum kata kapan terdapat tanda petik, dan setelah tanda petik itu maka huruf K
harus menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci. Contohnya, kata Allah, maka huruf A harus menggunakan huruf kapital. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar. Contoh, Haji Agus Salim, maka kata Haji menggunakan hanya harus menggunakan huruf kapital. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat diikuti nama orang. Contoh, Profesor Sutomo, maka huruf P pada kata profesor harus menggunakan huruf kapital. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat tidak diikuti nama orang. Contohnya jenderal, maka huruf J menggunakan huruf kapital. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Contohnya, Halim Perdana Kusuma, maka huruf H dan P harus menggunakan huruf kapital. Yang ke-8, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contoh, bangsa Indonesia, maka huruf I harus menggunakan huruf kapital. Yang ke-9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun dan peristiwa sejarah. Contoh, tahun Hijriah, maka huruf H pada kata Hijriah harus menggunakan huruf kapital. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai materi yang kelima, yaitu diksi atau pilihan kata. Di dalam diksi atau pilihan kata itu terdapat penggunaan kata. Dalam penggunaan kata harus memperhatikan kebahasaan dan harus mempertimbangkan berbagai faktor di luar kebahasaan. Kita juga harus memperhatikan ketepatan kata yang mengandung gagasan atau ide yang kita sampaikan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan kata yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan pilihan kata. Pilihan kata yang tidak tepat dari pembicaraan atau penulis dapat mengakibatkan gagasan atau ide yang kita sampaikan tidak dapat diterima baik oleh pendengar atau pembaca. Oleh karena itu, perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kata bermakna denotatif dan konotatif. Kata bermakna denotatif dan kata bermakna konotatif. Yang kedua, kata bersinonim. Yang ketiga, kata umum dan kata khusus. Yang keempat, kata yang mengalami perubahan makna. Kata bermakna denotatif dan kata bermakna konotatif. Kata bermakna denotatif adalah makna yang menunjukkan adanya hubungan konsep dengan kenyataan. Makna ini merupakan makna yang lugas, makna yang apa adanya. Kemudian makna konotatif adalah makna yang muncul akibat asosiasi perasaan atau pengalaman kita terhadap apa yang diucapkan
atau apa yang didengar. Makna konotatif dapat muncul di samping makna denotatif suatu kata. Yang ketiga, kata bersinonim. Kata bersinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau mirip. Banyak kata bersinonim yang berdonotasi sama, tetapi konotasinya berbeda. Akibatnya, kata-kata yang bersinonim dalam pemakaiannya tidak sepenuhnya dapat saling menggantikan. Yang keempat, kata bermakna umum dan kata bermakna khusus. Kata bermakna umum adalah kata yang mencakup makna khusus. Kata bermakna umum dapat menjadi kata bermakna umum jika dibatasi. Kata bermakna umum digunakan dalam mengungkapkan gagasan yang bersifat umum. Kata bermakna khusus digunakan untuk menyatakan gagasan yang bersifat khusus. Yang kelima, kata yang mengalami perubahan makna. Sejarah perkembangan kehidupan manusia dapat mengakibatkan sejarah perubahan makna. Di dalam bahasa Indonesia juga dalam bahasa lain, terdapat kata yang mengalami penyempitan makna, peluasan makna, dan perubahan makna. Contohnya kata sarjana. Semula, kata sarjana digunakan untuk menyebut semua cendekiawan. Kini, kata tersebut hanya digunakan untuk cendekiawan yang telah menamatkan pendidikannya di perguruan tinggi. Yang keenam, kesesuaian pilihan kata. Kesesuaian pilihan kata berkaitan dengan pertimbangan penggunaan gagasan atau ide dengan memperhatikan situasi bicara dan kondisi pendengar atau pembaca. Agar kesesuaian pilihan kata dapat tercapai, maka kita harus memperhatikan hal-hal seperti menggunakan kata-kata baku pada saat acara resmi dan menggunakan kata umum pada saat acara umum dan menggunakan kata khusus ketika dalam acara khusus. Ketujuh, kata baku dan non baku. Kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Sedangkan kata non baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman yang telah ditentukan. Contoh kata baku dan non baku. Yang pertama, kata baku mengapa, kata non bakunya mengapa. Yang kedua, kata bakunya hakikat, kata non bakunya hakikat. Yang ketiga, kata bakunya ijazah, kata non bakunya ijazah. Yang keempat, kata bakunya jadwal, yang kata non bakunya jadwal. Yang kelima, kata bakunya kualitas, kata non bakunya kualitas. Yang kedelapan, kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah adalah kata yang biasa digunakan di lingkungan ilmuwan dan dunia pendidikan umumnya. Sedangkan kata populer adalah kata yang biasa digunakan di lingkungan masyarakat umum. Contoh kata
ilmiah dan kata populer. Yang pertama, kata ilmiah dampak, kata populernya akibat. Yang kedua, kata ilmiahnya formasi, kata populernya susunan. Yang ketiga, kata ilmuannya koma, kata populernya sekarat. Kata ilmiahnya kendala, kata percakapan biasanya digunakan dalam bahasa lisan. Kata-kata ini umumnya memiliki kaidah sendiri yang berbeda dengan kata yang digunakan dalam tulisan. Kata-kata percakapan diantaranya memiliki ciri-ciri kedaerahan, tidak ajak, menggunakan kaidah bentuk kata, dan sering menyingkat kata. Ungkapan yang masih umum dipahami oleh umum dapat digunakan untuk menghidupkan susunan pembicaraan atau tulisan. Akan tetapi, ungkapan yang sudah usang tidak lagi mempunyai kekuatan dan harus dihindarkan karena dapat pembicaraan atau tulisan. Demikianlah materi kata yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan saya yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.